Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi yang kami dapatkan, yaitu yang pertama tetap memimpin gerilya, yang kedua serangan umum 1 Maret 1949, dan yang ketiga adalah persetujuan Roem-Royen. Nah, sebelum kami menjelaskan materi ketiga tersebut, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ageng Made Jayanata Saputra, nomor absen 1 dari kelas 11 IPA 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tetap memimpin gerilya, yang dimana ada seorang tokoh yang bernama Jenderal Sudirman ini. Ia memerintahkan agar TNI Yogyakarta agar mereka bisa menggunakan strategi dan kekuatan ini yang berada di luar negeri untuk melaksanakan perang gerilya ini. Nah, yang kemudiannya Panglima Besar yang bernama Jenderal Sudirman ini dalam keadaan yang tidak lagi fit atau kondisi dalam sakit, ia harus dengan satu paru-paru untuk berpendirian teguh untuk memimpin perang gerilya ini. Nah, Jenderal Sudirman ini dan rombongannya ingin melakukan perjalanan dan pergerakan dari Yogyakarta menuju ke Gunung Kidul, yang dimana ia melewati beberapa kecamatan seperti menuju Pracimantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, dan Kediri. Nah, dalam gerakan gerilya ini ia harus ditandu atau dipapah oleh pengawal untuk bisa masuk ke dalam hutan tersebut, naik gunung, turun jurang yang dipimpin oleh pasukannya. Kemudian dia memberikan motivasi dan komando kepada TNI dan para pejuang yang terus mempertahankan tegaknya panji-panji NKRI ini. Om Swastiastu. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Anwar Kamisa Putri, nomor absen 33 dari kelas 11 IPA 7. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Gong Jaya. Sudirman ini adalah sosok seseorang pemimpin yang hebat, melakukan perjalanan yang kurang lebih ditempuh oleh Sudirman kurang lebih ditempuh 100 km. Sewaktu Grill menciptakan 6 bulan, ia memaksakan penuh derita, lapar dan dahaga. Sudirman tidak mau lagi memikirkan harta jiwa dan raganya, mau ia korbankan demi negara bangsa. Walaupun Sudirman dalam keadaan sakit, beliau terus menyemangatkan anak-anak buahnya untuk melawan dan menghancurkan Belanda. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Nyadi Putra, nomor 4. Nah, pada tanggal 1 Maret 1949, dini hari sekitar pukul 6, sewaktu sirine berbunyi, menunjukkan tanda bahwa berakhirnya jam malam. Serangan umum dapat dilancarkan dari segala arah penjuru. Retno Soeharto langsung memegang komando untuk menyerang ke pusat kota. Serangan umum ini ternyata sukses, yang dimana TNI dan para pejuang berhasil menduduki dan menguasai kota Yogyakarta hingga pukul 6 pagi sampai 12 siang, 16 jam. Kemudian setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Gombong dan Magelang, dapat memukul mundur para pejuang kita. Keberhasilan serangan umum ini yang kemudiannya disebarluaskan melalui RRR gerilya yang ada di
Gunung Kidul, sehingga berita ini dapat ditangkap oleh RRI di Sumatera, yaitu Rado Rimba Raya di Aceh, kemudian diteruskan ke luar negeri. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi B. Pihak Belanda menyetujui kembalinya RI ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerak-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik Belanda. Juga berjanji tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan RI sebelum Desember 1948 serta menyetujui RI sebagai bagian dari NIS. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Ika Mtiase dari kelas 11 IPA 7. Persetujuan Riomen. Yang pertama adalah serangan umum 1 Maret 1949 yang diacarai oleh para pejuang Indonesia telah membuka mata dunia bahwa program Belanda itu tidak benar karena Belanda tersebut mengingkari hasil perjanjian Reventlow dengan melakukan agresi secara militer besar-besaran yang disebut agresi militer Belanda kedua. Guna dari menghentikan aksi militer Belanda, maka PBB mengadakan sidang darurat pada tanggal 22 Desember 1948 dan pada tanggal 28 Januari 1949. Argentina seringkat bersikap tegas dan terus mendesak Belanda agar mau melaksanakan resolusi dan mengadakan perundingan dengan Indonesia, sehingga para perang tersebut dapat dihentikan dan para pemimpin Indonesia yang ditahan oleh Belanda harus segera dibebaskan. Yang kedua, selanjutnya KTN ditujukan untuk Baik, saya akan melanjutkan lagi. Perundingan pun segera dimulai pada tanggal 1 Mei 1949. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan ronde-ronde. Isi dari pertunjukan ronde-ronde tersebut dalam sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Indonesia sedia melawan pendidikan yang lain. Pengikut RI yang bertujuan untuk memperhebatkan beberapa grill. RI juga akan ikut serta dalam reproduksi maja beranda KMB di Dan Haga yang gunanya untuk mempercapai penyebaran kemudian kepada negara Indonesia serta NIS tanpa syarat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir dari persetujuan Roomen-Royen. Nah, setelah pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta pada tanggal 13 Juli 1949 yang diselenggarakannya sidang Kabinet RI yang pertama. Pada kesempatan itu, Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Mohatta. Nah, di dalam sidang kabinet itu juga dapat diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX
menjadi Menteri Pertahanan merangkap Ketua Koordinator Keamanan. Baik, sekian video presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan yang kurang berkenan, baik itu di dalam tindakan maupun di dalam tutur kata, kami maaf sebesar-besarnya, karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan jika ada kekurangan dalam video presentasi ini, kami juga mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kesempurnaan yang penuh, melainkan yang memiliki kesempurnaan yang penuh itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga bermanfaat video ini bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.